mereka dugem di bawahnya logo halal itu. Lihat nih, mereka dugem di situ. Itu ada perempuan juga tuh di situ, laki-laki perempuan jadi satu. Kita nggak tahu, mungkin ada perzinahan juga di bawah logo halal itu. Ada juga mirasnya mungkin ya kan? Ada miras juga kan di situ, mungkin loh ya. Sekarang coba kita lihat seperti apa tanggapan dari MUI Jawa Timur. Baik, Pak Kiai, sudah lihat tampilan video yang tadi. Ada yang viral di media sosial ketika pertunjukan sound horeg, ada logo-logo halal seperti itu. Anda melihatnya seperti apa, Pak Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pengusaha sound horeg berbondong-bondong memasang logo halal di sound horeg mereka. Wah, gila emang ya, SDM rendah. Susah emang ngasih tahu kebenaran kepada orang-orang bodoh. Setelah difatwakan haram oleh para ulama, mereka malah menantang dengan memasang logo halal di sound horeg mereka. Jelas ini adalah suatu penghinaan yang besar sekali kepada para ulama. Memasang logo halal kepada sesuatu yang sudah difatwakan haram, ini penghinaan. Coba kita akan lihat beberapa video sound horeg yang dipasangi logo halal. Oke, ini video yang pertama. Nah, ini dia bolo sound halal ya. Sound halal katanya. Visat audio 12 subwoofer karnaval beringin wacak nih. Logonya kayak ya ini. Dipasangin Sound logo halal besar Indonesia. gitu ya. Oke. 8 beam dan 8 faster 12. Lighting tuna Prisma King ini yang nyolok. Kita lihat video berikutnya. Waduh. Logo halal gitu ya, dikasih jedak-jeduk gitu. Jadi mereka itu berbondong-bondong memasang logo halal di sound horeg mereka. Kita lihat lagi video lainnya. Nah ini. Astagfirullahaladzim. Logo halal dipasang di situ lalu diputarkan musik sound horeg. Oke, kita lihat lagi video lainnya. Oh, ini juga bisa kompak gitu ya mereka ya, sama-sama memasang logo halal. Jelas ini ada yang mengkoordinir nih, ada otak di baliknya ini, ada orang yang mengkonsep semua ini pastinya, karena mereka secara serentak melakukan hal seperti ini, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Oke, kita lihat lagi video lainnya. La ilaha illallah. Mereka dugem di bawahnya logo halal itu. Maaf, kali ini saya harus berkata-kata kasar. Terus terang saya harus katakan, ini adalah contoh kebodohan. Ini adalah contoh kebodohan. Masa sih mereka nggak paham? Halal haram dalam agama Islam itu adalah syariat agama Islam. Kalian mengolok halal haram itu bukan cuma mengolok ulama. Itu akan menjadi olok-olokan kepada Rasulullah. Akan menjadi olok-olokan kepada agama Islam. Astagfirullahaladzim. Lihat nih, mereka dugem di situ. Itu ada perempuan juga tuh di situ, laki-laki perempuan jadi satu. Kita nggak tahu, mungkin ada perzinahan juga di bawah logo halal itu. Ada juga mirasnya mungkin ya kan? Ada miras juga kan di situ, mungkin loh ya. Gila sih. Astagfirullahaladzim. Kita lihat lagi video lainnya. Oh, ini juga. Nih, lihat nih, ada tulisannya 100% halal. Jadi katanya 100% halal, maksa banget ya. Pengen sound horeg ini dikatakan halal. Allahu Akbar. Kebodohan macam apa ini ya Allah. Astagfirullah. Cuman yang lebih parah tuh yang tadi ini. Nah, yang ini karena ada dugemnya ini. Di bawah logo halal mereka dugem. Nah, lihat nih. Itu ada perempuan, ada laki-laki jadi satu. Saya nggak tahu apakah di situ ada mirasnya juga, apakah ada nabanya juga, saya nggak tahu.
Astagfirullahaladzim. Dulu fatwa ulama itu benar-benar kita ikuti, sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita mengikutinya. Sekarang fatwa ulama dibuat main-mainan, diolok-olok seperti itu. Kalau nggak ada tindakan tegas dari penegak hukum, ke depan fatwa ulama akan menjadi olok-olokan terus-menerus. Sekarang coba kita lihat seperti apa tanggapan dari MUI Jawa Timur. Karena kebanyakan kejadian tersebut di Jawa Timur, maka ini ada penjelasan dari MUI Jawa Timur. Dan pemirsa, untuk membahas lengkapnya kami telah terhubung dengan Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur Kiai Haji Hasan Ubaidillah, dan kami juga masih sambil menghubungi perwakilan dari komunitas Sohon Horeg untuk bergabung dalam diskusi kita sore hari ini. Sambil menunggu, saya langsung sapa. Selamat sore Pak Kiai Hasan. Assalamualaikum, apa kabar? Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kiai, sudah lihat tampilan video yang tadi? Ada yang viral di media sosial ketika pertunjukan Sohon Horeg, ada logo-logo halal seperti itu. Anda melihatnya seperti apa, Pak Kiai? Ya, tentu hal tersebut harus ditertibkan lah. Inilah aparat penegak hukum, aparatur daerah, itu harus menertibkan itu. Karena untuk ini harus ditertibkan aparat penegak hukum, aparatur daerah, aparatur desa gitu. Kemana kok membiarkan hal itu? Penegak hukum, aparatur daerah, itu harus menertibkan itu. Karena untuk pencantuman logo halal, itu ada aturannya. Betul. Sehingga karena aturannya sudah jelas, maka ketika ada masyarakat yang mencantumkan tanpa ada prosedur yang seharusnya dilakukan sesuai regulasi, ya tentunya itu harus ditertibkan. Apalagi ini terkait dengan masalah halal haram yang itu merupakan domain agama, sehingga tidak gampang mencantumkan logo itu ada konsekuensi, tidak hanya konsekuensi sosial, tapi juga konsekuensi akhirat itu. Karena ini tidak main-main, ini persoalan agama, persoalan ajaran keagamaan kita. Baik, ini terjadi ketika MUI Jawa Timur sudah mengeluarkan fatwa haram. Saya menduga hal ini ada koordinatornya, ada dalang di balik ini semua. Karena mereka itu secara berbondong-bondong memasang logo halal. Kalau cuma satu Sohon Horeg yang memasang logo halal itu ya mungkin kita bilang itu hanya kerjaan oknumnya Sohon Horeg itu aja. Tapi ini enggak. Mereka berbondong-bondong masang itu. Artinya ini benar-benar kelihatan seperti dikoordinir. Dan semestinya pihak penegak hukum tidak perlu menunggu laporan untuk mengusut hal ini. Karena kejahatan yang mereka lakukan itu secara terang-terangan di muka umum. Jadi ini bukan lagi masuk delik aduan, harusnya seperti itu. Ini udah kejahatan secara umum yang diperlihatkan. Artinya dugaan kerasnya ya mereka menistakan agama secara terang-terangan dan berbarengan. Kalau tidak diberi efek jera atau minimal ditegur gitu ya. Kalau nggak ada tindakan lebih lanjut mengenai hal ini, ke depan kita khawatir fatwa ulama akan dibuat main-mainan. Dan gak ada gunanya berdebat dengan orang bodoh. Percuma Imam Syafi'i itu gak mau debat sama orang bodoh. Karena gak ada gunanya. Mereka gak akan mau mengambil perkataan nasihat ulama. Jadi penyelesaian semacam ini ya tegakkan langsung hukum. Kesalahannya udah jelas banget nyata, memasang logo halal pada sesuatu yang sudah difatwakan haram. Lalu mereka dugem-dugem di bawah logo halal itu. Wah, ini apa lagi namanya teman-teman kalau bukan penistaan agama, iya kan? Semoga ada tindakan dari penegak hukum atau minimal ditegurlah mereka itu. Karena kalau didiamkan, ke depan fatwa ulama khawatir nanti akan jadi main-mainan secara terus-menerus. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.